Oke, udah selesai. Sekarang tinggal esai. Tugas akhir matematika kelas 11. Oke, esai. Bandara Soekarno-Hatta akan kedatangan pesawat perdana dari negara Konoha. Maka dari itu seluruh rakyat diperintahkan untuk bersiap dengan membeli banyak sushi dari restoran Sushi Tei. Kemudian diharapkan pula agar seluruh kementerian untuk pergi berjalan-jalan ke Kapadokia dan menyewa balon udara. Maka dari itu buktikanlah rumus proyeksi ortogonal. Hah, nggak nyambung banget sih. Udahlah, mending mau tidur aja. Proyeksi ortogonal. Nah, teman-teman semua nggak mau kan dikejar-kejar suara misterius kayak orang di film tadi? Makanya, sekarang kita langsung aja yuk belajar tentang proyeksi ortogonal. Nah, apa sih proyeksi ortogonal itu sendiri? Proyeksi ini, kalau misalnya kita ambil contoh, ketika teman-teman semua lagi mencerminkan tubuh teman-teman di atas permukaan danau. Nah, cerminan tubuh teman-teman yang ada di atas permukaan danau itu disebut dengan proyeksi dari tubuh teman-teman semua. Nah, selanjutnya di sini ada ortogonal. Ortogonal ini memiliki arti sudut 90 derajat. Nah, supaya lebih pahamnya, kita langsung lanjut aja ke halaman berikutnya ya. Oke. Karena pembahasan kita mengenai vektor, jadi proyeksi ortogonal juga nanti bakal sering disebut sebagai proyeksi vektor. Kita bakal langsung lanjut ke pembahasan materinya. Di sini aku udah punya dua vektor, yaitu vektor OA yang bisa aku sebut sebagai vektor A dan vektor OB yang bisa aku sebut sebagai vektor B. Di sini aku mau cari proyeksi vektor A di vektor B. Gimana? Di sini aku bakal tarik garis lurus dari ujung vektor A 30 lurus dengan vektor B. Nah, jarak dari O sampai ke sini, atau di sini aku bakal bilang ini titik C, sehingga ini disebut dengan vektor C, adalah proyeksi vektor A di vektor B. Nah, di sini kita mau tahu berapa panjang maupun arah dari vektor C tersebut. Sebelum kita mencari tahu mengenai hal tersebut, kita perlu ingat kalau misalnya vektor itu punya dua komponen utama. Yang pertama, dia punya panjang. Yang kedua, dia punya arah. Nah, berarti tugas kita harus tahu berapa panjang vektor C dan bagaimana atau kemana arah vektor C itu memanjang gitu ya. Nah, di sini kita perlu ingat kalau misalnya di antara vektor OA dan OB ini ada sudut, yaitu sudut theta katakanlah. Nah, seperti kita tahu kalau misalnya kita bisa menggunakan sifat-sifat trigonometrik. Di sini aku bakal pakai cos karena cos ini sangat dekat gitu ya hubungannya dengan dunia perhitungan dalam vektor. Jadi kita bisa bilang kalau misalnya cos theta itu sama dengan samping per miring. Sampingnya apa? Sampingnya adalah vektor C, betul? Atau kita bilang panjang vektor C. Panjang vektor C. Per miringnya yaitu panjang vektor A. Oke. Di sini cos theta sama dengan panjang vektor C per panjang vektor A. Yang kedua, cos theta
juga dapat dirumuskan dengan satu rumus yang mungkin teman-teman semua juga udah pernah belajar selama proses teman-teman belajar vektor ini, yaitu cos theta akan sama dengan vektor B, vektor B, vektor B, atau kita beri dengan vektor A, vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, di sini kita udah punya cos theta sama dengan panjang C per panjang A, dan cos theta sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B. Di sini kita langsung buat cos theta sama dengan cos theta, sehingga akan membentuk panjang C per panjang A sama dengan A dikali B per panjang A dikali panjang B. Nah, di sini aku udah punya panjang C per panjang A sama dengan A dikali B per panjang A dikali panjang B. Kemudian di sini bakal ada yang bisa kita coret, yaitu ini panjang A dan panjang A, sehingga menghasilkan panjang vektor C sama dengan A dikali B per panjang vektor B. Nah, di sini kita sudah menjawab permasalahan yang pertama, yaitu kita sudah tahu berapa panjang vektor C, sehingga rumus ini dapat digunakan ketika kita tanyakan berapakah panjang proyeksi A pada B ataupun proyeksi skalar A pada B gitu. Nah, tapi kita belum selesai karena kita masih belum tahu arah dari vektor C itu sendiri, sehingga kita bisa lanjutkan pembahasan kita di sini. Tadi di halaman sebelumnya kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa panjang C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Ini untuk panjang dari vektor C sendiri. Sekarang kita mau mencari arah dari vektor C sendiri. Di sini kita perlu ingat bahwa vektor C searah dengan vektor B. Dan kita bisa nyatakan bahwa vektor satuan dari vektor B dan vektor satuan dari vektor C adalah sama. Sehingga kita buat rumus vektor satuan, yaitu vektor dibagi panjang vektor. Di sini vektor B dibagi panjang vektor B dan vektor C dibagi panjang vektor C. Oke. Di sini kita tinggal memainkan rumus satu ini, persamaan satu ini, sehingga kita bisa pindah luas. Jadi vektor C sama dengan vektor B per panjang vektor B dikali panjang vektor C. Nah, panjang vektor C ini kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya, yang mana panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Sehingga kita simplifikasikan vektor C sama dengan B per panjang B dikali A dikali B per panjang B. Nah, sehingga dikatakan bahwa vektor C sama dengan A dikali B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Maka inilah rumus dari proyeksi vektor A pada vektor B. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai proyeksi vektor pada kesempatan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan teman-teman semua sehat dan dapat memahami pelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.